Kali ini gue yang sudah tidak
untuk sambutan. Kami mengundang untuk Bapak Pengatua Eri Primono selaku Ketua Majelis GKJ Wonogiri Utara untuk saya masih mau lari-lari kalau saya di situ dengan baik. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya mewakili teman-teman Majelis GKJ Wonogiri Utara dan juga jemaat GKJ Wonogiri Utara. Yang pertama, mengucapkan selamat datang kepada ibu bapak dan saudara-saudara. Tapi sudah saya pangling dengan saya, yang lain aja belum kenal sama pangling. Tidak apa-apa. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran ibu bapak dan saudara-saudara dari berbagai penjuru Wonogiri. Meski baru dari Filipinase, Wonogiri kota, terus Wonogiri tidak kota. Ini Wonogiri mana ya? Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon izin bapak-bapak pendeta. Biasanya saya mendengarkan tausiahnya, sekarang sedangkan dan mendengarkan saya. Tadi saya mau pinjam kacinya Pak Pendeta Madriono. Mohon maaf kalau hari ini teman-teman di GKJ Wonogiri Utara tidak bisa menyediakan tempat yang mungkin lebih nyaman, karena kami memang punyanya ya bilik atas, tapi tidak usah dibuktikan itu atas apa enggak, tapi jelas atas. Tapi tidak apa-apa. Berikutnya yang kedua, mewakili jemaat dan majelis GKJ Wonogiri Utara mengucapkan selamat Natal. Meski sudah berulang-ulang kita ucapkan selamat Natal, tapi tidak apa-apa ya. Dan selamat tahun baru, meski juga sudah berulang-ulang mengucapkan selamat tahun baru. Kemudian terima kasih sudah keroyo-royo hadir di tempat ini dengan segala rintangan kendala, karena pagi sudah hujan, tapi itu bukan alasan. Kalau kemudian hujan menjadi alasan, ya nanti yang begitu alasan hujan, sarapan alasan hujan, sarapan alasan hujan dan seterusnya. Terima kasih dan semoga nanti kegiatan ini bisa menjadi ajang nostalgia bagi yang memang dulu pernah berkegiatan bersama di GKJ Wonogiri, karena kita ini berasal dari GKJ Wonogiri ya. Itu bapaknya atau ibunya ya? Karena bapak yang melahirkan, tapi tidak mengandung kan gitu. Ya. Sebetulnya ada 5 gereja yang bisa kita undang untuk kegiatan seperti ini, karena anak pertamanya adalah aku, kakak pertama. Kemudian ini kakak kedua di Filipinase, selamat datang, terima kasih dengan seragamnya, dalam era belakang sendiri ya. Kemudian GKJ Wonogiri Utara dulu, Eko Kati kan masih adiknya. Kakak kedua itu Filipinase, kakak ketiga Wonogiri Utara. Setelah itu adik apa kakak keempat, tidak ada adiknya, jadi ya adik itu ya. Ya, ibu bapak yang saya hormati dan terima kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi saya juga mendapatkan pertanyaan orang seragam diri. Ya, saya memang punya pemahaman sendiri, jadi ketika tidak seragam itu pun saya juga partai GKJ Wonogiri Utara. Dan saya
berseragam dengan beberapa guru atau nuwun contoh kau tetangga dekat, jadi saya masih hafal namanya. Yang lain-lain tetangga jauh. Berikutnya tema kita satu dalam kasih, satu dalam kasih. Jadi ya nanti tidak tahu yang mau disampaikan oleh Pak Pendeta apa kaitannya dengan satu dalam kasih. Mungkin kadang-kadang kita juga tidak satu ya, satu dalam makan. Beberapa kali di Jiko, bahkan kita satu, tapi tentu tidak seperti itu. Mari kita menikmati dan mensyukuri kegembiraan yang masih Tuhan berikan sampai hari ini, sambil mengenang masa-masa bersama, dan tentu saja untuk yang dulu belum bersama nanti membangun bersama. Kata yang dulu yang merasakan sukacita bersama dengan segala dinamika yang ada, tetapi sekarang kita sudah bisa bersama. Semoga nanti tema satu dalam kasih itu yang akan menjadi dasar kita untuk membangun bersama. Malah ini mungkin nanti bisa jadi fase baru ini nanti. Sudah ada pendeta, Pak Pendeta, Pak Gereja. Satu lagi bisa jadi fase ya. Fase sono kiri sebelah utara. Nanti nggak ada yang muter, selimo pas. Kalau ditelusur sejarahnya bisa ya. Kemantar, terus Miro, terus muter, Wonogiri. Ya siapa tahu kan, dulu kita Wonogiri dari Wonogiri dan Sidoarjo, kan ya. Artinya perubahan-perubahan itu dan juga pemahaman mengenai kebersamaan itu bisa terus berkembang dan tidak perlu menjadi persoalan-persoalan yang mengganjal dalam kita nanti membangun kebersamaan dalam iman. Yang terakhir, terima kasih pada teman-teman dikasih oleh Biru Utara yang sudah menyiapkan perlengkapan dan juga tidak tahu nanti mau nyuguhi apa enggak. Tapi berharaplah karena di dalam bulan ada harapan. Ya, agar kegiatan pada hari ini memberi berkat dan bermakna. Karena katanya rencananya mau setiap 4 tahun sekali nanti kita akan melakukan kegiatan seperti ini. Mari kita mohon berkat Tuhan dan bimbingan Tuhan di dalam Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk peristiwa yang Tuhan katakan kepada kami pada pagi hari ini. Karena apa yang terjadi saat ini mungkin tidak pernah terlintas di dalam pikiran kami. Tetapi hari ini kami menyaksikan berkat-Mu dan kuasa-Mu untuk kami bersama-sama berkumpul mensyukuri apa yang setiap Tuhan berikan kepada kami melalui setiap peristiwa kehidupan dan pengalaman-pengalaman yang akan menolong dan mengajar kami memahami siapa diri kami, orang-orang yang sangat lemah, tetapi ditolong Tuhan Sang Penguasa kehidupan. Kami bersyukur untuk 4 gereja yang saat ini sudah berkumpul. Kiranya Tuhan menyertai dalam perjalanan kami menikmati acara pada siang hari ini. Ajari kami untuk senantiasa mengenang setiap hal yang sudah terjadi dan akan mengarahkan pada sesuatu yang lebih baik yang akan kami bangun melalui persekutuan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bersama-sama kami dan Roh Kudus akan hadir di tengah-tengah kami untuk memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami juga mohon ampun kalau di dalam kami menyiapkan seluruh acara kegiatan pada pagi hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Selanjutnya biarlah kuasa Tuhan yang terjadi
dan kami akan bersama-sama menyaksikan dan menikmati. Terima kasih ya Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa dan memohon. Amin. Waktu saya kembalikan kepada teman-teman pembawa acara. Seperti yang kita di Pak ini ya Pak. Walaupun kita empat gereja ini sudah dewasa, gereja ini, tapi tidak salah hati kita harus tetap satu, saling membangun. Iya. Berarti mungkin kalau kita dulu itu sama-sama gitu ya Pak. Tapi setelah dewasa itu kita harus pisah dulu. Kalau nanti ketemu ya tetap sedulur gitu ya Pak. Iya. Iya seperti itu ya Pak. GKJ mau kiri, terus GKJ itu. Dengan kita satu. Kita salah satu ya Pak. Iya. Oke. Baik, kita kembali akan memuji nama Tuhan. Kali ini yang mau memimpin bukan kita. Ya. Iya. Puji Tuhan kita ini dibantu ya dengan adanya satu persembahan khusus Ya, dari GKJ Giri Nasi. monggo Bapak, ayo sebagai pendeta mesra. Kami persilakan. Berdiri. Dengan tarian Tabola Boli.
Bapak Ibu, tesih semangat, pengantin. Kalau begitu kita teriak shalom. Kalau saya bilang shalom satu kali, panjenengan balas shalom 3 kali sambil mengepalkan tangan. Oke? Saya ulangi ya, saya satu kali, panjenengan. Kalau kami 3 kali, Pak. Oh, nggak bisa. Oke, siap? Siap? Kita segini kita sampai siap? Kita jengok nanti siap? Kita jengok diri siap? Kita jengok diri utara siap? Semuanya siap? Bola-bola selesai, Pak. Kalau begitu kita akan bersama membenamkan hati kita di dalam kasih Kristus. Kita akan mempersiapkan diri di dalam Tuhan. Mari kita syukur kepadamu ya Allah, kasih setiamu sungguh besar kami rasakan di dalam hidup kami. Kasih yang menyatukan itu membuat kami bahagia, membuat kami sukacita, dan kasih itu memberikan shalom bagi kami, memberikan damai sejahtera bagi kami. Maka kasih yang mengikat itu kami syukuri di dalam kebersamaan gereja-gereja Kristen Jawa bersama dengan GKJ Giri Nase, GKJ Eko Bakti, GKJ Wonogiri, dan GKJ Wonogiri Utara. Kau mengikat kami di dalam kasih Tuhan. Saat ini kami hendak merenungkan sabda. Kiranya sabdamu menjadi pandu bagi kami, sehingga kami dapat memahami dengan sungguh dan melakukan dengan sepenuh hati firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang Kau tuju untuk menyampaikan sabda, berkatilah agar melalui keterbatasannya kasih setia, penyertaan dan pemeliharaan Allah yang tidak terbatas boleh kami rasakan, boleh jemaatmu rasakan hari lepas hari. Maka dengan bersyukur dan mengarahkan hati pada kasih Tuhan, kami bersedia menerima firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan temanya dulu. Kita baca temanya bersama-sama. Tutupan pulau gitu. Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 10 berdasarkan Roma 12 ayat 10. Tema kita adalah kita satu dalam kasih. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kita satu. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang secara khusus akan kita renungkan di dalam bacaan surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Untuk panggil Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Karena bacaan Roma 12 ayat 9 sampai 16 itu 8 ayat, dan kita ada 4 gereja.
maka saya akan minta setiap gereja membacakan 2 ayat. Setuju? Kita baca menurut terjemahan baru edisi pertama saja. Oke? Kita baca dimulai dari yang paling jauh GKJ Girikinase 9 dan 10, 11 dan 12, GKJ Ekokati 13 dan 14, GKJ Wonogiri 15 dan 16, GKJ Wonogiri Utara. Setuju? Siap? Kita baca bersama-sama. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Bantulah dalam kekurangan orang-orang dan saatnya dirimu untuk selalu memberikan kekurangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mundur. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu jangan sedikit dalam hidup bersama dan jangan memikirkan perkara-perkara yang ini. Demikian firman Tuhan yang berbahagia dalam kita yang mendengar firman-Nya, merenungkan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seragam tadi dibahas oleh MC Bulika dan Bu Haryati soal seragam. Tadi Pak Penatua Eri Primono juga menyinggung soal seragam. Apa pentingnya seragam saat kita mengadakan acara bersama seperti ini? Penting kalau betul seragam. Ayo, penting kalau betul. Kenapa seragam itu penting? Penanda, betul? Tamer. Oh, ini dikaji itu, iki dikaji Wonogiri, iki Ekokati, iki Girikinase. Apakah seragam juga berfungsi demikian? Ya, seragam juga berfungsi sebagai partner. Tapi mari kita melihat teladan luar biasa dari teman-teman di kajian saya. Seragam atau tidak? Seragam. Nah, ini yang kita salah memahaminya. Ekokati seragam. BU seragam. Lalu Girikinase seragam. Berarti ini bukan seragam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seragam itu benar-benar memberikan kita identitas. Tetapi menariknya, secara etimologi, secara asal katanya, kata seragam itu sendiri artinya satu ragam. Ada kata ragam pisan. Kesamaan yang disengaja pada aspek tertentu demi identitas. Ada kesamaan pada aspek tertentu demi identitas. Maka pada saat ini kita memahami bahwa seragam tidak dimaksudkan untuk menghapus perbedaan pribadi.
yang tidak seragam secara baju pun juga merupakan satu ragam. Makanya tadi kita punya kesaksian luar biasa yang tidak seragam. Seragam apa betul? Seragam. Setuju ya? Sepakat ya? Begitu pula dengan kita yang ada di sini. Kita yang berlainan bajunya, kita yang berlainan gerejanya, apakah itu berarti kita benar-benar berbeda? Ya. Tidak. Kita masih seragam. Seragam. Loh, seragamnya apa Mas? Seragam putra putrine GKJ Wonogiri, tepuk tangan GKJ Wonogiri. Kita tadi sudah dijelaskan oleh Pak Penatua Eli Primono mengenai bagaimana sedikit banyak sejarahnya, bagaimana kita menyatukan diri di dalam seragam peladosan Pasamuan Wono. Ada satu yang belum bisa ikut pada saat ini, GKJ Batu Retno yang tadi disebut Pak Penatua Eli Primono sebagai kakak tertua. Tapi kita tetap seragam. Keseluruhan lahiriah berfungsi sebagai tanda pengenal. Tetapi keseragaman latar belakang karakter diakui sebagai bagian dari hidup bersama. Maka saat ini kita bisa membaca dengan jelas Roma 12 ayat 9 sampai 16. Makna seragam diperdalam secara teoris. Rasul Paulus tidak berbicara tentang keseragaman apa, tentang keseragaman pendapat, tetapi tentang kesatuan sikap hidup yang berakar, saya tegaskan tiga kali, di dalam kasih yang tulus. Maka selain kita adalah putra putri Pasamuan Wonogiri, siapa kita adalah wujud kasih Kristus. Dan untuk itulah kita seragam. Kasih yang seragam itu sifatnya aktif dan konkret. Jadi jangan kemudian kita merasakan mobilnya beda, kayak beda, arahnya beda, wajahnya beda. Tidak. Kalau kita merasa betul bahwa kita satu dalam kasih, maka kasih itu aktif dan sifatnya konkret. Jelas dijelaskan dalam bacaan kita, membenci kejahatan, melekat pada kebaikan, sering mendahului dalam memberi hormat dan hidup dalam kerendahan hati. Inilah jantan seragam kita yang sebenarnya. Kesatuan jemaat kita tidak dibangun dengan menyamakan semua orang. Mereka beri ngobrol kabeh. Asiknya di mana? Tidak asik. Tidak asik. Mereka beri model-model tadi nyanyi di awal, model-model nyanyi buto-buto galak. Terus saya dari satu yang terus saya dari pandipone sinten. Maka seharusnya tadi bukan buto-buto galak. Saya sempat bucek waktu latihan kemarin, kudunya diganti bento galak. Setuju betul. Lagi pendetanya kaku-kaku. Saya galak dhewe mesti saya paling
Sing paling nom. Lu saya paling ngomong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada relasi yang dibangun di dalam kasih. Relasi yang tidak seragam, tetapi sama, setara, seia sekata, senasib setanggungan. Karena itu tema kita satu dalam kasih bukanlah slogan saja, bukan gojekan saja, tetapi ini panggilan hidup kita. Bagaimana kita sebagai GKJ Giri Kinasih, sebagai GKJ Kokapi, sebagai GKJ Wonogiri, sebagai GKJ Wonogiri Utara menghidupi betul kesatuan dalam kasih itu melalui jahitan-jahitan yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai kerendahan hati, keterbukaan, kesetiaan dalam kasih Kristus. Dan ada satu kata dalam satu satu bahasa, satu karangan dalam bahasa Jawa yang menarik untuk kita sebut sebagai bagian kesatuan dalam kasih. Sangkul sinangkul itulah yang hari ini mau kita hidupi bersama. Itulah yang hari ini meskipun kelihatan tidak megah, meskipun tidak dibentuk yang luar biasa, meskipun saat ini saya melihat terbatas sekali jumlah kursinya, kudu suk-sukan sitik, tetapi dalam hal-hal kecil itu kasih Allah menjadi nyata. Jemaat Tuhan sungguh hidup sebagai satu tubuh Kristus. Kiranya kita gereja-gereja tidak hanya di sini, tidak hanya tegak urune pasaman Wonogiri, tapi kiranya kita bahkan sebagai klasis Wonogiri, sebagai pasaman sinode gereja-gereja Kristen Jawa, sebagai pasaman gereja di Indonesia, tetap menjadi satu dalam kasih, tetap dijahit Tuhan di dalam kasih Kristus. Tuhan menyertai setiap gereja, memberkati setiap jemaat, menyertai setiap keluarga untuk satu dalam kasih. Amin. Saat itu bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Saat itu akan kita tutup di dalam doa. Maka mari kita menyatukan hati dalam doa. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengumpulkan jemaat-jemaat, Engkau mengumpulkan putra-putri pasaman Wonogiri bersama di dalam apa GKJ Wonogiri Utara pada saat ini. Kami bersyukur untuk perjumpaan yang indah antara GKJ Giri Kinasih, antara GKJ Kokapi, antara GKJ Wonogiri dan GKJ Wonogiri Utara, dalam satu kasih, dalam satu kasih Kau tetap menjadi kami dalam keseragaman, meskipun tempat tinggal kami berbeda,
meskipun tempat pelayanan kami berbeda, meskipun orang-orang tempat kami melayani juga berbeda, tetapi kami percaya bahwa tetap mengikat Paskah dalam kasih Kristus yang menyala, dalam kasih Kristus yang memberkati. Maka kiranya Kau berkati setiap gereja, agar di dalam pergumulan-pergumulannya Tuhan hadir dan beserta. Kami menyerahkan setiap gereja, setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu yang Kristus. Kiranya Kau senantiasa menyatukan di dalam kasih, serta kasih membangkitkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oh, kita Caranya kalau nggak ada yang berbeda itu nggak asik. oh betul. Oh iya. Jangan. Ini masalahnya belum Bu. Oh gitu. Iya. Sama berarti. Kami mengundang Saudara apa lagi? Ibu Kristiani untuk menyerahkan tanda kasih dari keluarganya. Kita buka ketulangan silakan kita yang mengingatkan kita bahwa kita secara fisik mungkin tidak seragam ya, tetapi kita seragam satu di dalam kasih Tuhan. Ada amin Bapak Ibu?
Bapak Bisu. dari itu keterangan dari Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita haturkan persembahan kepada Tuhan melalui doa kami hantarkan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan kami untuk berkumpul dengan saudara dan teman lama untuk kami bersama-sama menyapa dan melepas kerinduan. Kiranya ya Tuhan, melalui pertemuan kali ini dapat selalu mengingat kasih penyertaan-Mu dalam diri kami semua dan memampukan kami untuk senantiasa untuk selalu berucap syukur di dalam setiap waktu dan keadaan. Ya Tuhan, kami membawa sedikit dari banyak berkat yang telah Engkau kepada kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan menerima persembahan ini. Kami mempersembahkan ini dapat dipergunakan untuk memelihara kehidupan beriman jemaat-Mu yang ada di sini. Ajar kami untuk kami dapat memberikan setiap apa yang kami lakukan
sebagai persembahan yang benar, yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Apabila di dalam kami memberikan persembahan, terselip dosa dan kesalahan di hati kami mohon pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan selalu berucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Gusti sudah mengizinkan kami dalam persembahan. Kita mengajarkan acaranya. Ini apa lagi? Anu. Ini apa ya? Kalau